Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minu ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kamu, dan takutlah kamu kepada Allah. Moga-moga kamu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran surat Al-Hujarat ayat yang ke-10. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini ba'da Isya, Bapak Ibu para jemaah membajiri Masjid As-Sakinah pada malam hari ini. Ini luar biasa. Dari tahun ke tahun Masjid As-Sakinah kalau masuk Ramadan membludak. Kau mencari orang Islam, mencari orang Islam ko di malam-malam tarawih, jo solat Idul Fitri, jo Idul Adha. Tu nampak orang Islam. Tapi kalau mencari orang-orang yang beriman, cari di waktu subuh. Itu bedanya. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak RW kita, RW 10 Blok F Mangga, beserta Bapak RT 01 sampai 07. Teristimewa Bapak Ibu jemaah Masjid As-Sakinah, warga Mangga Blok F dan sekitarnya. Ketek ndak basabi namo, kadang ndak basabi gala, nanta sungkui diatok, nanta tadah di lantai, nanta kungkuang di dinding. Dirahmati oleh Allah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Adapun malam hari ini pembukaan, biasanya setiap masjid musala tuagih judulnya marhaban ya Ramadan. Selamat datang. Pengucapan kata selamat sebenarnya bukan kata selamat. Ramadan itu yang menjadi juru penyelamat bagi umat manusia. Itu sebenarnya. Jadi kita buka dengan ayat yang kita bacakan dari awal surat Al-Hujarat ayat yang ke-10. Di situ kita ambil, kita garis bawahi fahaslihu baina akhwaikum. Damaikan di antara saudaramu nan basalisia, nan bacaka, basangketo, andai tolan karib kerabat, tetangga muka belakang sampiang kiri kanan. Ini malam pertama. Kalau antara ibu juapak masih basangketo, jo tetangga muka belakang kiri kanan, malam kiri kita start tarawih besok sahur siang. Kalau lu ndak namuh maaf dan memaafkan antara satu dengan yang lain, jangan kadiago lay dape palo diawa anan dape lapar haus. Kalau ndak salah lah dikaji di paman mah. Kata paman waktu itu, kam min shaimin laisa lahu minasyami minal ju'i wal atas. Disampaikan di paman kajian subuh. Kebanyakan di antara generasi umat Nabi Muhammad, mereka tetap saum, nyoh puasa, nyoh imsak, menahan dari terbit fajar tenggelam matahari, tapi tidak memperoleh sesuatu dari apa yang dia kerjakan. Dia kata sahabat, ayam dapat bagi mereka itu ya Rasulullah, minal ju'i wal atas, haus, lapar. Ketahui Bapak Ibu, nan kita cari selama bulan puasa kuapo. Nan kita cari selama Ramadan, mengharapkan ridho Allah, Allah berikan hidayahnya, dapat pahala. Jangan salah niat. Kalau Bapak Ibu berpuasa
ganjaran pahala sama tu, ndak ada dia di Tuhan dah. Nge. Ya. Nan kita cari untuk beribadah itu pertama ridhonya Allah, kedua hidayah. Kalau dapat ridhonya hidayah, anan kita kerajukan selama bulan puasa ko, di situ baru Allah berikan sepenuhnya kepada kita. Dengan catatan pertama, luruskan niat. Ya, untuk meraih ridho dan hidayah, untuk mendapatkan ganjaran pahala, jaminan Allah itu surga bagi awak, nyuampunkan dosa. Pertama, luruskan niat. Innama a'malu binniyat wa likulli amrin manawa. Itu pertama. Jangan paso melaksanakan ibadah puasa karena malu dek mintu hak. Karena malu dek tetangga. Ambo besok yo puasanya malu mo dicari anakmu sendiri. Anak-anak kini cari apa? Kalau nyo disuruh puasa, kalau apa mandainya ndak puasanya menantang, nya melawan. Baku ambo apa ibu suruh puasa, amak saya dah puasa dah, apa saya dah puasa dah. Tidak ada anak kini cari apa? Maka berhati-hati awak. Jadi dia ibu juga apa menyuruh anak puasa. Jangan karena malu, paluruh niat awak, niat pertama. Kalau tidak luruh niat, disitulah Allah tidak berikan pahala kepada awak. Ake orang Minang, ondong ngayi, ondong dada, puasa orang, puasa awak, tapi tidak membawa keberkahan di dalam diri. Itu pertama. Yang kedua, supaya pahala puasa awak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali ayat yang kita bacakan dari awal. Tegur siapa? Bapak Ibu, kalau kita tegur hari, enggak tegur siapa? Tetangga, ande tolan karib kerabat, apalagi badia kakak, apalagi kamandainya surang. Iko jawab tumpala Tuhan kepada awak dan tanpa halolai Tuhan tumpala kepada awak apabila seorang anak durhaka ke ibunya sampai kini luju minta maaf lagi. Bu, Allah minta maaf kepada laki. Allah minta maaf kepada laki. Injan malu lo. Oh Ustaz Habib, ambo bala ka minta maaf ke laki bo. Gila rambut doktor, laki mu tu kau je. Tak mungkin nama kita minta maaf ke laki dulu dah. Tak boleh. Ar-rijalu qawmun 'ala nisa. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya. Setinggi apapun pangkat perempuan, setinggi apapun jabatannya, serendah apapun suami, dulu awak sungken kepada laki. Ya bu. Dulu awak minta maaf kepada suami. Andaikan Allah izinkan sampai sujud nan kedua, siapa Bapak Ibu? Suami. Andaikan Allah izinkan sampai sujud nan kedua itu adalah suami bagi sang istri. Ini. Kalau Allah kita lakukan tegur sapa, memaafkan, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, kita dapat ganjaran dalam hadis. Kata Nabi, la yahillu lil muslimi ayyahjara akhafu fawqas salasa. Seorang muslim tidak halal baginya apabila dia mendiamkan saudaranya selama 3 hari. Akhahu fauqa salasah selama 3 hari, indah amonyo tegur sapa, famata dakhulun nar. Kalau nyo mati ketika itu, dakhulun nar, masuk neraka kata Nabi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nggak itu Bu? Pak, kita kanak-kanak labih 3 hari awak ndak basapo, indak tegur, saling cibia mancibia jo keraju awak, dicaliak tetangga sebelah cibian, caliak belakang di cibian, caliak muka di cibian. Selama 3 hari, kata Nabi, famata dakhalun nar. Mati jo ketika itu
neraka besok. Jaminnya kata Rasulullah. Allahu Akbar, Bu. Pak. Takut awak mendengarnya. Kita berharap puasa kini sebagai benteng bagi awak. Kalau mau mengatakan Ramadan ke Bu, sifatnya galodo. Lei tahu galodo? Kalau galodo tiba, apa nan nado di mukonyo hantam. Sekuat apapun bangunan, sekokoh apapun pohon-pohon, kalau galodo jayebahlah datang, maka dihantam barasiah sabarasiahnya ibuan. Kau puasa. Jadi jangan sia-siakan ibadah awak selama sebulan kita kerjakan. Di dalam hadis juga dikatakan dari 5 waktu ke 5 waktu, maksudnya solat 5 waktu, dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan, itu penghapusan dosa para generasi umatku kecuali dosa besar. Kalau dosa besar tidak. Tapi dosa kecil-kecil antara 5 waktu ke 5 waktu, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, Allah hapuskan dosa kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita jaga bersama-sama kembali. Kita jago Pak selama puasa ko. Sabananya bukan selama puasa saja yang kita jago. Setiap hari supaya kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu, baca caranya. Tadi membinasakan amal ibadah puasa kita. Sekarang baca caranya mempuasakan diri supaya amal ibadah kita itu bertahan. Ya. Pertama solusinya di dalam Al-Qur'an, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ya. Untuk mempuasakan diri kita dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, supaya pahala puasa ko bertahan di dalam diri kita. Pertama, zikir. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah orang-orang yang berzikir kepada Allah itu segala penyakit. Sabut salah penyakitnya. Nampak yang gadang penyakit hati dalam diri awak. Kalau orang itu berzikir, maka hati itu dinetralkan oleh kalimat-kalimat zikir dan kita baca. Kedua, untuk mempersingkat, supaya amal ibadah puasa ko berkekalan, mulai tak kunci, yaitu adalah sedekah. Sedekah Bu. Kalau sedekah ko, kalau piti secara simbolis, piti wak 100.000, dia kali kamu sajik 50, memang kurang. Tapi kalau ke agama kita kaitkan, 50.000 itu kita berikan ke masjid, akan berlipat-lipat ganda Allah berikan. Ingat dalam hadis, kata Nabi, orang itu bisa masuk ke dalam surga berdasarkan sedekahnya. Ingat Bapak, orang bisa masuk surga dengan pahala sedekahnya. Wa man kana min ahli sadaqah. Siapa yang termasuk golongan orang-orang yang ahli sedekah, du'iya, dia dipanggil. Dipanggil dalam sisi apa? Du'iya min babis sedekah. Dia dipanggil oleh Allah, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu sedekah yang engkau keluarkan. Ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan program pengurus untuk tahun ini. Kami dari pengurus sudah merancang-rancang. Kalau di tahun 2004, 2003 lah selesai WC jo MDTA. Program di tahun 2005 yang akan kita lanjutkan dari pengurus. Pertama, memperbaiki yang bocor di lantai 2. Selesai yang bocor, kita atasi, kita akan membuat plafon. Kalau kecil Palamsur harganya 200 per meter Pak ya. 200 per meter. Kalau kita pasamuan, berasa dah rasa barek dah. Sudah raya program ku jalan, di tahun besok semakin rancak lantai 2. Itu. Ya. Makanya, untuk
awak mempertahankan ibadah tadi, mu perbanyak sedekah. Jadi untuk sedekah kau banyak, pertama mampu manjang muawak iyo, mampu mudah rezeki awak, kau nampak gadang cek lipat sedekah tadi. Atau awak tidak akan dibakar oleh api neraka. Dalam hadis yang diberawatkan oleh Ibnu Majah, kata Nabi, ittaqun nar, dindingilah, bekalilah dirimu dari api neraka, walau bisikin tamrah, walaupun dengan sebiji kurma, separuh kurma. Cie kurma aku aci ayi kita bagi dua, separuh wagiakan ke orang, separuh kita minum. Yang separuh ko tadi pandolong awak nanti di neraka. Walau bisikin tamroh, walaupun sapotong kurma, kata Nabi, yang kau berikan kepada seseorang yang lapar ketika itu, maka itulah nan menolong awak nanti di neraka sana. Kita tidak bisa menjamin bahwa surga untuk kita. Ada seorang ulama, sebelum kita tutup, ada seorang ulama alim ibadah, Pak. Kalau abidun itu orangnya luar biasa amal ibadahnya. Sekecil-kecil ibadah dia lakukan. Contohnya, nampaknya duri di jalan nyangkek, nyebuang. Itu sekecil-kecil ibadah, sedekah dia. Setelah itu dalam hikayah, mati beliau. Ketikanya mati, dia bertanya ke Tuhan, ya Allah ya Rabb, apa balasan amal yang mau kerajakan sama sedih di dunia? Kata Tuhan, finnar. Kita bayang tak tubuh, Pak? Orang yang alim ibadah, ketika mati, nyotanya ke Tuhan, apa balasan ibadahmu ya Allah sama sedih di dunia? Kata Allah kepada beliau, neraka. Baju awak, coba bayangkan ke diri awak gini gua. Di mana kesalahannya? Cieknya. Kesalahan beliau satu, atau dia beribadah bukan karena Allah, ingin mengharapkan surga. Dia beribadah bukan karena Allah, tapi mengharapkan surga. Allah ganjari dia neraka, walaupun dia abidun, orang yang alim ibadah. Jadi mungkin itu yang kita sampaikan malam pertama, Bu, karena banyak bana dan taga, mulai dari Pak Nurmin sampai Pak Nyaman dan saya terakhir. Saya selaku ketua masjid nan duduk di muka ibu nan tinggi sakete, bukan dia duduk tinggi sebenarnya, mau diajak sampai duduk untuk berceramah supaya nampak ke belakang. Kini kami disusun jari na 10, ditundukkan kepala na 1, minta maaf baribu ampun kepada Bapak Ibu jemaah, indak tajalang ke rumah surang-surang. Melalui mimbar ini, podium ini, saya mewakili seluruh unsur pimpinan Masjid As-Sakinah meminta maaf kepada Ibu kerelaan, karena besok kita saum. Kalau tidak dapat maaf, wallahu a'lam bishawab, utang mula ke Bapak Ibu nak punya utang kepada Allah, karena umbulah minta maaf dari mimbar kau. Nah, bisa dimaafkan Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kalau kesalahan Bapak Ibu dari awal sudah kami maafkan. Kan Pak Nurmin? Alhamdulillah. Terakhir pesan saya, sabare apapun baban ditunda. Kalau kita jujuang basamu, ndak ada nan kabare doh. Ringan kasadolahannya. Model itu pembangunan. Kalau kita pesamukan kebo, insya Allah saya yakin, walaupun kami pengurus tautang kepada salah satu jemaah 50 juta, insya Allah terlunasi. Sama tahun belakangan, utang pertama dapat pengurus 150 juta. Pertama kami dilantik sama Pak Lansor, Pak Nurmen sebagai pengurus masjid, Pak Saf bendahara, pertama utang ditinggalkan 150 juta. Alhamdulillah. Berkat siapa? Berkat ibu, bapak jamaah Masjid As-Sakinah melunasi secara bersama-sama. Itu adalah amal ibadah ibu. Nanti kau masuk jua ke neraka, Pak. Sedekah itulah yang mendindingi diri kita. Awak lain masuk neraka,
tapi jangit pun tak akan terbakar karena dilapisi oleh sedekah yang kita keluarkan setiap saat dan setiap waktu. Mohon maaf akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.